Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Apakah pelaksanaan pemilu sudah jujur dan adil? Badan Pengawas Pemilu mengamankan uang 252,5 juta rupiah. Uang sebesar itu diamankan dari panitia pemilihan kecamatan. Dari 10 panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Kasus ini diduga merupakan pelanggaran pidana pemilu. Uang tersebut diberikan oleh salah satu anggota KPU Wonosobo. Anggota KPU tersebut bertindak aktif untuk mengkondisikan PPK-PPS. Untuk mengarahkan dukungan kepada satu paslon presiden dan wakil presiden. Begitu penjelasan Ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priyadi. Dari 15 PPK yang ada di Wonosobo, 10 diantaranya ikut menerima. Anggota KPU ini bertindak aktif. Berinisiatif mengumpulkan PPK. Mengarahkan dukungan untuk paslon. Serta memberikan sejumlah uang untuk PPK maupun PPS. Besarannya berbeda-beda. Anggota KPU tersebut masih enggan menyebutkan dari mana asal uangnya. Kuasa hukumnya hanya bilang itu bukan uang pribadinya, tapi belum menyebutkan sumber dananya. Menurut Tonan, kita harus kawal terus kasus ini. Dari mana asal uang 252 juta yang disebar tersebut? Kepentingan negara didefinisikan dalam tingkatan-tingkatan. Mulai dari yang bersifat hidup matinya sebuah negara. Namanya survival interest. Disusul dengan kepentingan negara yang vital. Namanya vital interest. Dan kemudian disusul dengan kepentingan besar. Dan seterusnya. Contoh survival interest adalah terjaminnya keselamatan, kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contoh vital interest adalah terlindunginya keamanan negara dan terjaganya ekonomi nasional. Jadi, kepentingan nasional tidak sama dengan kepentingan politik seorang presiden. Kepentingan nasional tidak sama dengan kepentingan politik sebuah parpol. Kepentingan nasional tidaklah sama dengan kepentingan politik pihak manapun. Jangan sampai sumber daya negara digunakan untuk memenangkan anak-anak Jokowi. Jangan sampai perangkat negara digunakan untuk memenangkan anak-anak Jokowi. Beberapa pihak terpercaya menyampaikan berbagai informasi kepada saya. Langsung atau tidak langsung dan tanpa saya minta. Memang mereka meminta agar identitasnya tidak dibuka. Saya mesti memenuhi permintaan itu, karena saya paham mengapanya. Saya harus mengatakan tindakan yang jelas sangat mengganggu dan berbahaya. Tindakan tersebut sebaiknya dihentikan. Rencana-rencana ke depan yang juga berkategori melanggar hukum dan keadilan sebaiknya diurungkan. Jangan sampai pemilihan umum yang menjadi milik rakyat Indonesia ini tercoreng. Karena kealpaan dan kesalahan di pihak yang tengah mengemban amanah. Karena kealpaan dan kesalahan di pihak yang tengah mengemban kekuasaan. Kalau musibah ini terjadi, sejarah akan mencatat. Kalau musibah ini terjadi, rakyat akan mengingat selamanya bahwa pemilu kelima di era demokrasi ini tidak bebas. Bahwa pemilu kelima di era demokrasi ini tidak jujur, tidak bebas, tidak jujur, dan tidak adil. Juga bisa tidak damai akhirnya.
Kalau ini sungguh terjadi, Ibu Pertiwi akan menangis. Kalau ini sungguh terjadi, bangsa Indonesia akan kembali berkabung. Yang barusan Tonan sampaikan tadi bukanlah kata-kata Tonan sendiri. Tapi Tonan cuma mengulangi kata-kata SBY. SBY pernah mengingatkan Jokowi mengenai hal seperti itu. SBY sudah mengingatkan tentang penggunaan fasilitas dan uang negara. Menurut SBY, hal seperti itu merupakan pelanggaran undang-undang yang serius. Jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius. Karena hal itu membuat Pilpres tidak lagi jujur dan adil. SBY mengingatkan amanah UUD 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SBY mengingatkan siapapun yang bikin pemilu tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil. Menurut SBY, hal itu sudah berkategori melanggar konstitusi. Termasuk seorang presiden. Jika melakukan perbuatan seperti itu, bagaimana dengan cawe-cawe Jokowi? Tonan sudah mengamati cawe-cawenya Jokowi. Ternyata lebih condong untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya sendiri. Jauh dari kepentingan bangsa dan negara. Sudah terang benderang kita melihat perangkat negara digunakan, lalu intimidasi kepada lawan politiknya. Semua itu untuk memenangkan anaknya dalam Pilpres. Mulai dari skandal Mahkamah Keluarga, pemasangan baliho oleh aparat, penggalangan kepala desa dan aparaturnya, pembagian bansos oleh tim sukses anaknya. Baik Jokowi maupun para menterinya melakukan kampanye terselubung. Tapi, rakyat yang cerdas tahu hal itu adalah penyalahgunaan wewenang. SBY pernah mengingatkan Jokowi mengenai hal itu. SBY sudah mengingatkan tentang penggunaan fasilitas dan uang negara. Cawe-cawe Jokowi di samping tidak etis juga melanggar undang-undang. Apalagi jika lembaga intelijen, Polri, TNI juga digunakan. Jika penegak hukum juga digunakan, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan. Tapi, apakah SBY masih konsisten dengan kata-katanya tersebut? Apakah kata-katanya jadi berubah karena Agus sudah diangkat jadi menteri? Setelah AHY jadi menteri, apakah SBY jadi akan sering memuji Jokowi? Emang enak menjilat ludah sendiri. Kue-kue kekuasaan memang menggiurkan. Air liur pun menggenang.